Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog aku. Untuk kali ini aku akan membahas sedikit ulasan tentang apa sih itu kegagalan dan kenapa kita harus bangkit ketika mengalami kegagalan. Nah yaudah, 1, 2, 3, kita mulai. Diri kita itu adalah manusia, dan pasti setiap manusia punya mimpinya masing-masing, punya impiannya, punya sebuah tujuan yang ingin dia capai. Dan dalam proses untuk mencapai tujuan itu pasti akan banyak tantangan, akan ada rintangan, dan tak jarang juga tantangan itu membuat kita kadang happy, kadang semangat, kadang sedih, ataupun membuat kita sampai terpuruk. Mungkin salah satunya penyebabnya bisa karena kita gagal di suatu ujian atau suatu tantangan tertentu dalam tahapan proses kita bertumbuh. Nah teman-teman, perlu kita sadari kita merasakan kegagalan di setiap proses yang kita lalui. Entah kegagalan karena nggak berhasil dapat nilai yang bagus, atau kegagalan karena ternyata dosen nggak senang sama kerjaan kita, atau kegagalan mendapatkan hatinya, atau mungkin kegagalan karena kita tidak berhasil melakukan sesuatu yang harusnya bisa kita lakukan. Nah teman-teman, pernah nggak sih ngerasa kayak sedih gitu atau terpuruk gitu karena kita ada di tahap gagal? Sebenarnya apa sih gagal itu? Apakah jangan-jangan gagal itu adalah suatu diksi yang kita bentuk sendiri yang menandakan bahwa kita berhenti sampai situ? Atau jangan-jangan kegagalan ini sebenarnya bukan sebuah kegagalan, hanya ditunda aja gitu? Bisa jadi ketika teman-teman merasa bahwa teman-teman gagal, misalkan itu tadi gagal ujian, atau misal gagal ikut tes, atau gagal apapun itu, bisa jadi sebenarnya itu adalah isyarat untuk kita agar lebih memperbaiki diri, agar kelak ketika kesempatan datang kita bisa melakukan itu secara maksimal. Sebenarnya definisi gagal ini macam-macam teman-teman. Macam-macamnya tergantung sama diri kita sendiri bagaimana menanggapinya. Apakah kita ingin melihat kegagalan sebagai suatu hal yang akan menghentikan kita, atau kita justru akan melihat kegagalan sebagai challenge untuk kita memperbaiki diri biar siap untuk step selanjutnya? Sebenarnya emang sih kalau kita lagi gagal tuh kadang kita akan menutup telinga kita dari kalimat-kalimat motivasi, atau bahkan ketika teman menyemangati kita hanya diam tanpa mendengarkannya karena mungkin kita terlalu fokus dengan kegagalan itu sendiri. Tapi teman-teman, ketika misalkan kita sedih, ketika mengalami kegagalan, it's okay dan it's wajar sekali untuk kita merasakan sedih. Kalau mau nangis, nangis aja nggak apa-apa. Karena ketika emosi itu kita tahan, justru itu akan meledak suatu saat. Jadi teman-teman, kalau mau nangis, nangis aja, sedih-sedih aja, dan itu normal. Karena kita manusia. Siapa sih manusia yang nggak sedih ketika dia mengalami suatu kegagalan? Tapi berikan waktu untuk kita sedih sampai kapan. Jangan sampai kesedihan dan juga waktu kita untuk menangis itu terlalu lama dan akhirnya membuat kita nggak bangkit-bangkit. Yang ada justru kita makin terpuruk dan meratapi nasib yang sedang kita alami. Sama seperti teman-teman, aku juga gagal, bahkan sering. Tapi semua itu adalah cambuk untuk kita mengevaluasi diri, mana sekiranya yang perlu untuk kita perbaiki, mana sekiranya yang perlu untuk kita permaks lebih indah dan lebih baik,
agar ketika suatu saat ada kesempatan lagi, kita menjadi orang yang hebat di situ. Karena kita sudah belajar triksnya, udah belajar caranya. Bisa jadi kalau sebenarnya kegagalan itu adalah ajang kita untuk belajar untuk lebih baik. Atau bisa jadi memang ketika kita gagal, mungkin bukan di situ jalan kita. Atau bisa jadi juga jalan kita ditunda. Banyak sekali definisi kegagalan dan hikmah yang bisa kita ambil darinya. Asal satu, teman-teman, jangan menyerah. Jangan berhenti mengejar impian kamu. Karena pun tugas kita adalah ikhtiar. Ketika kita menemui kegagalan, yakini saja, maklumi saja bahwa kita akan belajar dari hal itu. Tugas kita apa sih di dunia ini? Kalau nggak buat ngambil hikmah dari setiap kejadian yang udah Allah gariskan buat kita. Memang tidak mudah untuk menerima kegagalan. Memang tidak mudah juga untuk menyadari bahwa kegagalan itu suatu hal yang baik. Karena memang emosi kita saat itu sedang saking sedihnya mungkin meledak-ledak ataupun sedang parah-parahnya gitu. Kayak itu tadi yang aku obrolin di awal, kata-kata motivasi pun terlihat tidak terlalu membantu untuk saat-saat itu. Jadi ketika teman-teman gagal, sangat wajar untuk menangis, gak apa-apa. Dan ketika teman-teman nangis, pastikan teman-teman tahu sampai kapan harus menangis. Mungkin 2-3 hari untuk merefleksikan diri, untuk mempuangkan hati kita yang sedang gundah. Dan pastikan setelah itu teman-teman sudah mendapatkan pelajarannya. Untuk bekal kita bergegas kembali, mencari jalan lain, asalkan kita gak berhenti. Ibarat kita mengayuh sepeda, kalau kita mau sampai ke tujuan, jangan berhenti mengayuh. Kalau kita berhenti mengayuh, sepeda kita akan berhenti dan tujuan akan masih terasa sangat jauh. Aku yakin teman-teman pasti punya impian hebatnya masing-masing. Dan waktu yang kita punya sekarang adalah investasi paling gratis yang bisa kita manfaatkan untuk mencapai mimpi-mimpi itu. Jadi, manfaatkan waktu yang kita miliki sekarang. Manfaatkan waktu yang kita punya sekarang untuk menjadi bekal terbaik agar tujuan itu terasa semakin dekat. Allah kayaknya gak mungkin deh membiarkan kita terus-terusan sedih. Pasti ada hikmah kok di balik ini semua. Pasti ada cara Allah yang lain untuk mengabulkan impian-impian kita. Bisa jadi ini ditunda untuk kita belajar memahami hikmah, atau bisa jadi hadiah yang Allah kasih itu lebih baik. Dan teman-teman gak usah ragu, karena Allah yang nyiptain kita, Allah paling tahu mana yang terbaik buat kita. Asalkan kita gak berhenti ikhtiar dan terus meminta kepadanya jalan yang terbaik. Proses yang sudah kita lalui, walaupun mungkin terlihat belum ada hasilnya, it's okay, karena memang kita sedang berjuang untuk mendapatkannya. Proses itu adalah hal yang sangat berharga untuk kita, teman-teman. Kita akan belajar mendewasa selama proses itu. Belajar untuk menjadi manusia yang akan hebat di kemudian hari. Makanya teman-teman, proses itu memang terasa kadang manis, kadang pahit, sama kayak kopi. Ada kopi yang pahit, ada kopi yang manis.
ada juga masa dimana kita akan merasakan hadiah dari proses yang akan kita lalui. Pada intinya, tetap semangat teman-teman. Aku tahu mungkin kata-kata ini tidak akan banyak membantu, tapi yang perlu teman-teman sadari, kamu spesial, kamu berharga, kamu istimewa, dan kamu berhak mendapatkan apa yang kamu impikan. Berhenti sejenak untuk merefleksikan diri dan memahami hikmah setelah kegagalan. Setelah itu, ayo kita bersiap lagi untuk bergegas. Karena langit biru di sana masih menunggu kita untuk berlari mengejar impian kita. Masih ada waktu teman-teman untuk mengulang kembali dengan persiapan yang lebih matang. Semua ahli yang teman-teman lihat sekarang dulunya juga mungkin sama kayak teman-teman. Mereka punya tantangan versi mereka masing-masing. Mereka juga mungkin pernah gagal. Mereka juga pernah sedih. Mereka juga pernah meratapi hal-hal yang tidak tapi perlu dipahami bahwa itu semua proses sekali lagi. Dan jangan membandingkan proses teman-teman dengan yang lainnya. Karena kita semua unik, kita semua punya cerita kita masing-masing. Ada yang mungkin habis kuliah dia langsung dapat kerja, atau ada mungkin yang kuliah dia harus jeda dulu karena di rumah ada urusan yang membuat dia harus pulang dulu, atau mungkin juga ada yang kuliah dia langsung S2 dan lain sebagainya, atau ada yang ditunda dulu. Dan itu semua adalah keunikan cerita kita masing-masing. Tidak perlu untuk membandingkan diri dengan cerita orang lain. Cukup jadikan itu motivasi. Pahami bahwa setiap orang mengalami strugglingnya mereka masing-masing, yang mungkin gak memperlihatkan di sosial media, jadi kita gak tahu. Tapi setiap orang yang mendapatkan impian dan tujuan mereka satu kesamaannya, mereka pasti sama-sama berjuang. Mungkin perjuangan itu yang gak kita lihat. Jadi kalau ada teman yang berhasil dengan goal atau cita-cita mereka, sadari aja bahwa mereka sudah berjuang untuk itu. Hanya aja kita nggak tahu. Dan sekali lagi, kayaknya energi kita akan terbuang sia-sia kalau hanya untuk menghabiskan waktu untuk membandingkan diri sama yang lain. Pahami bahwa jalan kita unik, kita fokus dengan tujuan kita fokus dengan life planning kita, agar kita bisa memusatkan energi kita pada satu tujuan kita. Oke. Kayaknya ini dulu deh perbincangan kita pada siang hari ini. Teman-teman, aku minta maaf ya kalau misalkan dari tadi banyak banget suara motor seperti ini, atau suara kendaraan lewat, atau suara ayam berkokok, atau suara-suara distraksi lain yang menjadi background dari rekaman ini. Ya mohon maaf ya teman-teman. Ini aku nulisnya di samping, aku ngerekamnya di samping jalan. Jadi ini tuh udah pintu di sini. Gimana nggak rame? Enggak sih. Ya pokoknya gitulah. Semoga suara aku terdengar jelas ya teman-teman. Oke, kayaknya itu dulu deh obrolan kita pada hari ini. Semoga bisa membuat kita semakin semangat. Kalau misalkan tidak membuat semangat juga nggak apa-apa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.